Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Semoga pagi ini kalian diberikan kesehatan, ya, sehat, semangat untuk mengikuti pelajaran IPS. Sebelum saya mulai, kita bangkitkan semangat kita dengan salam semangat. Salam semangat anak-anak. Semangat ya. Mana suaranya? Salam semangat. Semangat Ibu. Ya. Ya. Terima kasih. Sebelum kita mulai supaya pelajaran ini berkah, memberikan barokah buat kalian untuk masa depan kalian, maka kita berdoa dulu menurut kepercayaan kita masing-masing. Ya, berdoa dipersilakan. Amin. Ya, saya. Bagaimana kondisi kalian? Kesehatan? Tetap sehat ya, tetap semangat. Kemudian hari ini cerah, tidak mendung, jadi kalian yang biasanya mendung maunya tidur aja itu saya lihat kalau pagi ya, yang mengikuti itu sedikit sekali. Kalian kalau malam itu begadang ya, banyak menggunakan HP bukan untuk mengerjakan tugas tapi membuka YouTube. Sehingga kalian bangunnya kesiangan sampai malam ya. Oke. Untuk materi kita yaitu bab 2. Ya, jadi kita dalam satu semester itu ada 2 bab, kemarin sudah bab 1, sekarang kita ke bab 2 sampai nanti selesai mau kita pas ya, penilaian akhir semester. Nah, materi kita adalah mobilitas sosial, jadi ini sosiologi ya, mobilitas sosial. Ada 2 hal yang penting yang akan kita pelajari, yaitu mengenai pengertian mobilitas dan bentuk-bentuk mobilitas sosial. Ya, jadi hanya 2 materi hari ini, yaitu pengertian, kita kupas pengertian mobilitas sosial dan bentuk-bentuk mobilitas. Oke. Nah, sebelum ke materi, saya tanya dulu. Ya. Kalian dari rumah, ya, seandainya kalian itu bisa sekolah, tidak daring, dari rumah kalian ke sekolah, apa itu masuk di dalam pengertian mobilitas sosial? Masuk ya nak ya. Kenapa? Karena dari tempat asal ke tempat tujuan. Jadi ada pergerakan. Ya. Nah, itu mobilitas, berpindah. Kalian ngambil buku, siapkan bukunya. Sekarang siapkan dulu bukunya, kalian ambil dulu. Kemudian pulpen, sudah siap. Nah, awalnya buku kalian letakkan di mana? Sekarang berpindah tangan di mana? Apakah itu masuk mobilitas? Masuk. Ya. Masuk mobilitas. Ya. Nah, sekarang perhatikan. Nah, karena ini daring, Ibu tidak tahu apakah kalian duduk dengan manis atau kalian baring, ya, tidak tahu. Sehingga tidak bisa menilai dengan penilaian sikap. Ya, penilaian pengetahuan itu nanti. Kalau kalian tugas, kalian kerjakan, ya, tugas-tugas dikumpulkan, itu penilaian pengetahuan. Penilaian keterampilan, ya, itu nanti biasanya itu membuat sesuatu kalian, misalnya kemarin tuh buat peta karena ASEAN tuh buat peta, ya, peta negara-negara ASEAN tuh termasuk keterampilan, ya. Kemudian nanti di sini barangkali nanti ada ya tugas dalam penilaian keterampilan, tetapi saat ini masih belum, ya.
Nah, ini apa anak-anak? Mobil ya. Sekali. Apakah ada hubungannya mobilitas sosial dengan benda yang bernama mobil ini? Siapa yang tahu? Pasti semuanya tahu. Ya. Pasti ada hubungannya. Kenapa? Karena bergerak. Dari parkiran nanti dibawa keluar. Ya. Nah, ini. Sebenarnya dengan contoh mobil ini, dengan pertanyaan adanya suatu hubungan mobilitas sosial dengan benda yang bernama mobil ini, kalian bisa menyimpulkan sendiri pengertian dari mobilitas sosial sebenarnya. Ya, tetapi baiklah. Ya. Simaklah gambar yang akan ya ditayangkan dan jawablah pertanyaan berikut setelah kalian melihatnya. Nah, anak-anak, untuk simaklah gambar yang akan tayang dan jawablah pertanyaan berikut setelah kalian melihatnya. Ini saya buatkan untuk tugas. Ya. PowerPoint sudah ada di Google Classroom. Tinggal kalian buka kembali. Ya, tinggal kalian jawab. Jadi ini untuk tugas. Ya, jadi untuk tugas. Tidak 2 kali Ibu mengetik lagi. Kalau seandainya ini pertemuan tatap muka, maka akan seru ini. Ya, kita bisa langsung tanya jawab. Ya, bisa kalian itu bercerita dengan temannya. Tetapi karena kita jarak jauh daring, maka ini saya buatkan untuk tugas. Ya, sudah ada di Google Classroom PowerPoint-nya, tinggal kalian nanti ya menjawab ya di buku tulis ya, atau diketik nak ya. Jangan lupa namanya, kelasnya yang jelas. Walaupun kalian ngirim, tetapi pada lembar jawaban tetap ditulis ya, tetap ditulis kelas nama. Oke ya. Nah, ini yang Ibu maksud, pasti kalian tahu, nanti akan dijawab. Ya, kalian jawab. Ya. Ibu yang cantik ini. Ya. Nah, pemain sepak bola andalan kalian. Nanti kalian jawab. Ya, ini sebagai tugas. Ini artis. Ya, tersandung kasus. Kasus apakah itu? Nanti kalian jawab ya. Jadi sudah 3. Ya, sudah 3. Nah, tadi 3. Ya, 3 soal yang nanti akan kalian jawab. Kemudian nanti akan ditambah lagi dengan soal pilihan ganda. Ya, itu di akhir nanti. Ya. Nah, sekarang pengertian mobilitas sosial. Mobilitas sosial itu berasal dari bahasa Latin, yaitu mobilis. Apa itu artinya? Mudah dipindahkan atau banyak bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Makanya tadi Ibu kasih contoh mobil. Apakah ada hubungannya benda ini? Ya kan gitu tadi. Yaitu mobil. Ada. Mobil kan bergerak. Mengantarkan kita kemana saja kita mau pergi. Jadi berpindah. Ya. Loh Bu, Ibu tadi mengatakan buku bisa berpindah. Bisa berpindah kan kalian ambil, ada pergerakan. Ya, buku tetap di situ, buku nggak bisa jalan. Tapi bisa berpindah tempat. Nah, itu ada mobilitas. Kata sosial pada istilah tersebut mengandung makna seseorang atau sekelompok warga dalam kelompok sosial. Perpindahannya itu secara kelompok, ya, kelompok secara kelompok, sehingga pengertiannya mobilitas sosial. Karena nanti ada bentuk-bentuk mobilitas sosial, ya, di kelompok. Mobilitas sosial adalah perpindahan posisi
seseorang atau sekelompok dari satu lapisan yang satu ke lapisan yang lain. Ya, yang bagaimana Bu? Nanti kalian akan tahu. Jadi dipahami dulu mobilitas sosial itu bagaimana perpindahan posisi seseorang atau sekelompok orang dari lapisan yang satu ke lapisan yang lain. Ya, kedudukan maksudnya lapisan itu. Ya. Nah, di buku paket banyak pengertian mobilitas sosial menurut para ahli. Siapa kemarin yang sudah mengambil buku di perpustakaan kelas apa saja? Sepertinya AB ya. ABC sampai D atau AB aja. Ya. Nah, tentunya kalian sekarang yang sudah ada buku paketnya, silakan dibuka. Ya, dibuka. Jadi ini pengertian ini ada di buku paket. Ya. Sebenarnya kalian sangat beruntung sekali. Ada buku paket, ada PowerPoint yang Ibu share ya di Google Classroom sehingga kalian gampang sekali, mudah sekali untuk belajarnya. Ya. Tetapi saya heran, kenapa kalau dikasih tugas kalian selalu tidak dikerjakan kalau tidak dikejar-kejar. Padahal sudah dikasih waktu. Ya. Sehingga numpuk. Ya, tugas minggu lalu belum, tambah lagi sekarang, ya akhirnya tertumpuk. Ya, bahkan ya sudah PTS pun ada yang masih kosong. Tidak ada tugas sama sekali. Bagaimana itu? Ya, padahal materi ada. Walaupun kalian baru ngambil buku, tetapi Ibu kasih PowerPoint yang kalian bisa baca, materinya ada di dalam situ. Kalian juga main pakai HP, bisa tanya sama Mbah, ya Mbah Google. Ya, jadi semangat kalian ini mana? Ya, si banyak itu yang kosong itu. Ya, kalau satu atau dua tugas yang belum itu masih Ibu toleransi. Tapi kalau sampai kosong sama sekali, bagaimana kita mau ngisi? Ya, ngisi nilai ke e-rapot itu nilai siapa? Ya anak-anak ya. Nah, Ibu mohon untuk bab 2 ini ya persiapan kalian untuk pas penilaian akhir semester. Jadi materinya itu banyak ya di bab 2. Oke, Bu, bab 1 masuk enggak? Masuk. Tetapi yang banyak di bab 2. Oke? Ya, jadi pengertian ya bisa kalian baca dari Paul itu mengatakan mobilitas itu suatu gerak perpindahan dari satu kelas sosial ke kelas sosial yang lain atau pindah dari strata yang satu ke strata yang lainnya. Strata itu apa, Bu? Ya, kelas sosial bersama. Ya, tingkat sosialnya orang, seseorang, strata. Misalnya lurah dengan gubernur, stratanya itu tinggi siapa? Nah, itu. Ya. Kemudian menurut Kimball, Young dan Raymond. Ya. Suatu gerak dalam struktur sosial katanya atau pola-pola tertentu yang mengatur organisasi suatu kelompok sosial. Ya. Karena kan mobilitas sosial itu tadi kan kelompok. Ya. Jadi ini mengatur organisasi, pola-pola tertentu yang mengatur organisasi. Dari suatu kelompok sosial ke kelompok yang lain. Anthony, mobilitas sosial menunjuk pada gerakan dari orang per orang, dari kelompok ke kelompok, di antara kedudukan-kedudukan sosial ekonomi yang berbeda. Ya, kedudukan strata, kelas, sama. Ya, kedudukan-kedudukan sosial. Jadi kedudukan strata, kelas sosial. Misalnya anak petani,
Dengan anak polisi kan sudah beda itu kedudukan sosialnya. Ya, nah itu maksudnya. Nah, bentuk mobilitas sosial itu ada mobilitas sosial vertikal ke atas. Ke atas. Social climbing. Atas. Diperhatikan. Ya. Jadi social climbing. Vertikal ke atas. Ini contohnya. Disumpah. Ini atlet. Ya, ini baru contoh gambarnya. Ya, nanti ada pengertiannya. Jadi apa? Climbing itu vertikal ke atas itu apa? Atas, ya, berarti dari bawah yang ke atas. Perpindahan individu atau objek sosial dari kedudukan sosial yang rendah ke, ya, jadi ke naik kedudukan sosial yang lebih tinggi. Apa maksudnya kalau di gambar ini? Maksudnya dulu beliau ini, pejabat-pejabat kita ini, ya, bukan langsung dadakan jadi pejabat begini, bukan. Ya. Jadi pejabat ini ada yang beliau itu anak dari seorang petani. Ya, seperti Pak Harto. Bisa jadi presiden. Kedudukan sosial yang rendah. Karena apa niat, keinginan, ya, ingin mencapai cita-cita, punya keinginan untuk merubah, ya, strata atau kedudukan atau status sosial. Masa bapaknya petani, anaknya harus petani. Nah, itu keinginan seperti itu, ya, yang menimbulkan ini, ya, jadi pejabat. Kemudian ini para atlet ini, ya, dia juga tidak semua atlet ini adalah keturunan dari atlet, tetapi ada yang orang biasa. Karena cita-citanya, ya, karena cita-citanya, kemudian karena keinginannya ingin menjadi atlet terkenal dengan, ya, susah payah, berusaha untuk latihan, ya, bisa membagi waktu, karena orang sukses ini pasti, ya, bisa membagi waktu, bisa mengatur waktunya. Nah, kalau kalian ingin sukses, ya seperti itu. Bukan ujuk-ujuk langsung sukses, tidak. Ya, bisa mengatur waktu. Ya. Jadi peluang cita-citanya ini ada dorongan, ada motivasi, ingin maju, saya ingin. Karena keinginan itulah terdorong, maka berusaha. Ya, berusaha. Ya, sama dengan kalian ini. Wah, nanti saya IPS harus dapat nilai tinggi. Ya, berusaha. Bagaimana caranya? Dengan belajar, mengikuti daring, ya, tugas-tugas diselesaikan, kan begitu. Nah, oke. Ini yang ke atas. Nah, yang kedua, mobilitas sosial vertikal ke bawah. Social sinking. Kalau atas tadi apa, Nak? Climbing. Ya, bawah sinking. Diingati itu. Nah, ini coba lihat itu. Nah, gambarnya aja dulu kalian lihat. Kalian perhatikan gambarnya. Nah, ya. Itu sepertinya pengemis itu bukan seorang pengemis yang beneran itu. Ya, dalam artian itu adalah orang, sepertinya orang kaya. Ya. Kenapa kok dia jadi miskin? Jadi minta-minta? Ya. Nah, ini pengertian dari
vertikal ke bawah. Perpindahan individu atau objek sosial dari kedudukan sosial tinggi menuju kedudukan sosial yang lebih rendah. Nih, ya karena sukses kok bisa ya masuk ini korupsi ternyata. Ya. Nah, pengemis ini boleh jadi dulu seorang pengusaha. Ya, tetapi karena perencanaannya, manajemennya kurang tepat sehingga bangkrut. Ya, akhirnya ya karena susah cari pekerjaan jadilah pengemis. Karena apa? Karena malas. Ya, sudah ngemis aja pasti dapat. Ya. Nah, ini vertikal ke bawah. Jadi, apa nak? Ke bawah itu sinking. Yang atas tadi apa? Climbing. Jelas ya. Nah, itu ya, korupsi. Sudah enak-enak ya, masih kurang. Akhirnya menggunakan uang rakyat. Ya ketangkaplah. Masuk penjara. Ya. Oke. Nah, ini bentuk mobilitas sosial yang ketiga, mobilitas sosial horizontal. Ya. Apa horizontal itu? Perpindahan status sosial seseorang atau sekelompok orang dalam lapisan yang sama. Ya. Sama. Ya, horizontal. Ya, kalau vertikal kan begini. Ya. Nah, contohnya ya, Putra Nababan, dia menjadi reporter ya kan, RCTI. Kemudian dia pindah, mungkin karena gaji, fasilitas, Metro TV lebih menjanjikan, akhirnya pindah. Nah, karena pindahnya dengan status lapisan yang sama, tetap menjadi reporter reporter, ya, maka itu disebut horizontal. Ya, contoh lagi, ini pemain sepak bola, dia pindah, ya, tetapi tetap menjadi pemain sepak bola, itu sama horizontal. Contoh lagi misalnya, kasih contoh. Ibu ngajar di SMP 1 sebagai guru. Kemudian ibu pindah misalnya ke SMP 2 sebagai guru. Berarti perpindahannya itu apa namanya? Mobilitasnya apa? Mobilitas sosial horizontal. Kenapa? Karena pada posisi status yang sama, lapisan sosial yang sama. Beda kalau jadi guru, pindah jadi kepala sekolah, bisa masuk sosial horizon. Sosial horizontal tidak bisa. Ya, bisa dipahami? Berarti ada 3. Apa tadi? Mobilitas vertikal, climbing. Yang kedua, mobilitas sosial vertikal apa? Sinking. Kemudian horizontal. Apa ada lagi, Bu? Ada. Ya, ini mobilitas sosial antar generasi, nanti ada intergenerasi. Ya, perubahan status sosial seseorang atau kelompok orang yang terjadi dalam beberapa generasi. Kakek neneknya seorang petani menurunkan anak karena banyak, ada yang masih tetap jadi petani, mengikuti orang tuanya, tetapi ada yang menjadi guru. Ya. Nah, keturunannya lagi, generasinya lagi dari orang tua. Ya. Dari petani dengan petani ini tadi menurunkan anak nggak jadi petani karena pengen jadi guru cita-citanya. Jadilah guru.
Dari orang tua, ayah ibu, seorang guru. Tetapi ada putra-putrinya yang tidak mau jadi guru, maka jadi camat. Ya, boleh. Ya. Jadi kalian itu nanti bebas ingin jadi apa. Sesuai hati nurani dan cita-cita kalian. Ya. Sekarang sudah mulai. Ya, sudah mulai mikir cita-cita. Kenapa? Dengan kalian sudah punya cita-cita, maka semangat kalian untuk belajar itu ada, timbul. Ya. Orang tuanya, ya, misalnya polisi. Saya pengen jadi polisi seperti ayah juga. Monggo, silahkan. Oh, saya enggak mau, saya harus di atas dari ayah. Ya, nah, itu cita-cita. Apa itu namanya? Mobilitas sosial antar generasi. Ya, paham ya nak ya? Jadi menurunkan per generasi. Kakek, orang tua, kita, nanti kita lagi nurunkan lagi generasi. Nah, ini saatnya kuis. Ya, ini yang Ibu maksud dari awal tadi. Di awal Ibu kasih pertanyaan, itu nanti dijawab, ada 3 soal kan, tokoh. Kemudian ini kuis, ya, ini kalau kita pertemuan, ini enak sekali, jadi langsung kita kerjakan. Nah, karena kita daring, silakan, ya, nanti kalian kerjakan. Ya, soalnya ada 5 soal, jadi itu sebagai tugas hari ini dikumpul. Kenapa Bu kok buru-buru? Karena sangat mudah sekali. Yang 3 tadi itu tokoh, kalian nyebutkan aja bisa. Tapi kan Ibu nggak buka sesi tanya jawab untuk pertanyaan itu. Ya. Kemudian kuis ini kalau saya buka, kalian langsung bisa jawab. Tapi Ibu tidak membuka sesi tanya jawab. Ya. Makanya nanti dikumpul jam 5 terakhir. Ya, jam 5 terakhir. Kalau kalian ngumpulnya lebih dari jam 5, nilainya akan saya kurangi. Ya, biar betul semua. Ya, karena ini pertanyaan yang sangat mudah. Sekarang pun kalian bisa jawab. Tadi itu 3 soal kalian langsung bisa jawab. Ya kan? Karena tokoh. Ya, tokoh tadi. Tokoh terkenal. Oke. Nah, ini soalnya ya. Sekarang pun loh, kalian bisa jawab sebenarnya. Ambil bukunya, tulis, langsung tulis, jawab, nanti kirim sudah. Ya kan, tadi kan ada pengertian, ada 3 itu. Kan ada masuk di sini, gampang sekali. Nah, ada sekelimbing itu yang apa? Ke atas. Sekali. Ya. Nah, ini contoh orangnya. Nah, ya. Ya, ini pun bisa. Nah, bupati. Ya kan? Nah, bisa. Ya. Nah, artis. Ya. Oke. Pertanyaan ada yang tanya ini anak-anak. Siapa yang mau tanya silakan. Wow, ini contoh-contoh yang ini. Ya, itu tadi contoh-contoh ini. Ada yang tanya? Pak Kaisar ada yang tanya? Berapa menit lagi? Belum. 2 menit? 10? Ayo anak-anak, silakan bertanya. Kalau ini langsung
Langsung dijawab di buku tulis aja, langsung kirim. Ya, sangat mudah sekali, langsung kirim. Ini sudah anunya. Hmm. Ini pengertian tadi ya, gampang sekali ya. Nah, ini 3 ya, 3 pertanyaan. Jadi kalian harus menyebutkan tadi perintahnya siapa, ya kan? Sebutkan nama tokoh yang ada pada gambar, ceritakan ya tentang tokoh itu. Ya, jadi ada 3 pertanyaan, itu pertanyaan 3 pertanyaan isai, 5 pilihan ganda. Ya, pilihan ganda kalian tidak boleh menjawab langsung A. Tetapi A-nya itu apa? Dikasih kalimatnya. Karena Ibu tidak hafal ABC-nya. Ya, jadi tetap ditulis misalnya number 1. Jawabnya A. A-nya apa, Nak? Mobilitas sosial sinking kah misalnya? Climbing kah? Atau pengertian dari mobilitas sosial kah? Jadi pakai kalimat. Oke. Nah, yang 3 ini sebutkan tokohnya dulu. Siapa? Kemudian ceritakan tokoh itu. Ya, ceritakan. Misalnya tadi yang kesandung itu. Ya, kenapa? Kok artis bisa masuk penjara? Ya kan tuh artis tadi. Kesandung apa? Ceritakan. Ya. Ini. Nah, ya. Ceritakan ini siapa. Nah. Berapa soal sih, Pak? 1. Iya, ding. 3 ya. Bu Susi 1, 2, 3, 3. Ayo, siapa yang mau bertanya? Wah, jelas sekali kok memang ya. Contoh-contohnya misalnya, Bu, contoh dari yang sekelimbing. Selain itu, berarti kalian ngerti dong. Ya, yang sinking, Bu. Ini harusnya dipakai terus mobilnya. Ada pertanyaan? Tidak ada, berarti jelas semua ya. Bu, saya enggak nanya karena saya sudah menjawab, sudah saya kirim, Bu, di Google Classroom. Terima kasih. Kalian termasuk anak yang hebat, anak pintar. Ya. Kalau misalnya ada pengusaha awalnya tapi tidak lama usahanya berjalan, pengusaha itu pun bangkrut, tapi pengusaha ini memulai usaha lagi dan menjadi lagi. Apa termasuk mobilitas apa untuk iya, karena jatuh tadi berarti dia apa? Sinking ya. Tetapi dia memulai lagi, naik lagi jadi climbing. Ya. Nah, pada saat sekarang ini karena sudah sukses berarti dia ke climbing. Vertikal climbing, naik. Ya, yang pertama dia sukses terus turun, sinking. Ya, begitu mulai lagi. Ingin sukses lagi, dia naik lagi. Berarti sekarang posisinya pada apa, Nak? Climbing. Oke, pertanyaannya sangat bagus. Jadi
orang tersebut, pengusaha tersebut tidak putus asa. Ya. Jatuh bangun namanya. Ya. Jatuh bangun lagi. Jangan sampai jatuh terus tidak mau bangun. Sama dengan kalian. Ya, pada saat kalian PTS nilainya kurang bagus di SSE, ya, kemudian ada bisa mengulang di Google Classroom. Karena jatuh, ya kalian harus bangun, harus bagus, lebih bagus dari itu gitu. Sama dengan pengusaha ini. Ya, dari siapa namanya kelas? Oh, enggak ada namanya. Kalau bertanya dikasih nama dan kelas, oke? Supaya kalian teman kalian tahu, wah hebat ini gitu. Ibu juga ya akan ngasih aplaus buat kalian. Terima kasih. Pertanyaannya yang lain silakan ditunggu. Ya, 8D. Mobilitas apa? Naik tadi, Nak? Ya kan? Naik dia. Ya, jadi dari guru ya, dari guru. Ibu tadi kan ada jelaskan ya. Nah. Ya, kalau ini kan rendah. Tetapi karena tadi itu dia sebagai tadi kan Ibu sudah jelaskan guru tapi berprestasi akhirnya diangkat menjadi kepala sekolah. Berarti dia prestasinya vertikalnya ke atas ya. Maka ini kedudukan sosialnya dari rendah ke kedudukan sosial yang tinggi. Rendahnya bukan rendah karena ini seorang guru juga maksudnya tidak rendah juga, tapi posisi kedudukannya karena kemudian diangkat menjadi kepala sekolah sehingga mobilitas sosialnya vertikal ke atas, social climbing. Terima kasih, pertanyaannya sangat bagus. Yang lain, Nak, silakan, masih ada waktu. Oh iya, tidak hanya sekarang saja, tetapi karena kita hidup ini pada saat sekarang, kenapa kita mikirkan yang lalu? Misalnya ini ya PTS, Bu saya PTS-nya jelek loh Bu, ini apa namanya nilainya. Ya nanti kita perbaiki. Sekarang belajar ya, mana ya? Jadi masa sekarang lah yang kita lihat. Ya, bukan masa lalu. Terima kasih Manda. Pertanyaan yang bagus ya, semangat. Sukses ya. Oke. Habis. Oke, sampai di sini anak-anak yang pintar, semuanya Ibu anggap pintar karena mau mengikuti dan pintar nanti semuanya sudah mengerjakan. Ibu buka sudah ada nilai, oke? Ya Nak ya. Iya, jadi jangan ditunda karena sangat mudah sekali soalnya. Ya, deadline-nya sampai jam 5. Kalian betul pun kalau tidak cepat dikirim, Ibu kurangi nilainya. Ya, terima kasih. Selamat mengerjakan tugas, tidak hanya tugas Ibu saja, tadi ada IPA. Ya, selamat belajar, berjuang demi cita-cita masa depan ya. Kita juga berdoa semoga pandemik ini ya, COVID kita ini ya cepat ya hilang. Ya, cepat hilang, maka kita harus jaga kesehatan. Jangan lupa pakai masker, selalu bersih tangan, cuci tangan, enggak usah kumpul-kumpul ya Nak ya, jangan kumpul-kumpul, jadi jangan ada pertemuan ya, kita jaga ya imun kita. Oke, terima kasih, salam semangat, tetap semangat, semangat mengerjakan ya, sukses selalu, terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.